Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Saya Rita Indayani sebagai observer. Saya Marina Meilan Pudinaung sebagai coach. Saya Yesita Namal sebagai coach. Salam guru penggerak. Salam. Selamat siang Ibu. Ya Ibu, siang ini sebelum Ibu melakukan coaching, sebagai awalnya saya akan mendiskusikan topik penilaian. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Yang kedua, bagaimana Ibu menguraikan pertanyaan berbobot? Yang ketiga, bagaimana coach menanggapi pertanyaan dari Ibu? Jangan lupa ya Ibu, disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan Ibu sebelum Ibu melakukan coaching. Yang pertama yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi yang saya kembangkan mungkin akan mengembangkan kesadaran diri, kemudian pemberian pertanyaan berbobot serta mendengarkan dengan rasa. Oke Ibu. Yang kedua yaitu kompetensi mana yang ingin Ibu observasi? Kompetensi yang ingin saya observasi nanti, yang observasi mungkin saya ke pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan rasa. Oke. Dan pertanyaan yang ketiga yaitu indikator manakah yang Ibu inginkan di dalam coaching nanti? Yang saya inginkan yaitu saya mampu membantu teman saya dalam menyelesaikan masalah yang dia temui. Itu harapan terbesar saya. Oke, semoga lewat coaching nanti Ibu bisa berhasil untuk menyelesaikan masalah dari coaching. Terima Ibu. Iya, makasih Bu. Oke, sama-sama Ibu. Selamat siang. Ya, selamat siang Bu Yesi. Siang Ibu Ria. Bu, maaf mengganggu. Kira-kira Ibu ada waktu sebentar? Oh iya Bu, bagaimana? Ya begini Bu, saya mau berdiskusi tentang masalah yang saya hadapi. Ada apa Bu? Begini Bu, di dalam kelas saya menemukan masalah di mana anak-anak saya sebagian besar nilainya kurang. Padahal saya merasa bahwa saya sudah melakukan semaksimal mungkin. Tapi kok masih banyak anak-anak yang memiliki nilainya kurang. Oh begitu. Iya Bu. Menurut Ibu, apa yang mengakibatkan sehingga nilai anak-anak di kelas itu kurang Bu? Mungkin mereka terlalu banyak bermain Bu. Sehingga kalau di dalam kelas itu mereka hanya bercerita, membuat gaduh. Memang mereka di saat itu saya tegur, tapi hanya sebatas itu saja. Tidak lama kemudian mereka melakukan hal yang sama, mereka ribut lagi. Kira-kira apa anak-anak tertarik dengan pembelajaran yang Ibu lakukan? Kalau itu Bu, saya kurang tahu jelas. Tapi sejauh ini saya melakukan pembelajaran itu menurut saya sudah maksimal Bu. Oh begitu. Jadi anak-anak ini kurang termotivasi dalam belajar ya Bu? Iya, seperti itu Bu. Biasanya Ibu kalau belajar menggunakan metode apa Bu? Yang saya gunakan, saya biasanya Bu menggunakan buku yang ada di sekolah yang disediakan oleh sekolah. Kemudian kalau itu saya menulis di papan tulis Bu. Oh, jadi Ibu menggunakan dalam belajar hanya buku siswa. Iya, seperti itu. Begitu. Selain itu, apa lagi yang Ibu gunakan? Selain itu, saya sering melakukan diskusi kelompok Bu.
Apa Ibu sudah pernah menggunakan pembelajaran yang lain juga? Pembelajaran yang lain sejauh ini yang saya lakukan hanya diskusi kelompok atau ceramah menggunakan buku yang ada. Oh, begitu. Jadi ini kalau saya simpulkan Ibu, sebagian besar anak-anak Ibu di kelas ini nilainya di bawah KKM, Iya. gitu karena mereka kurang bersemangat dan kurang termotivasi dalam belajar ya. Iya, iya. Nah, tadi kan Ibu sempat bilang katanya anak-anak kurang fokus dalam belajar. Kira-kira dari Ibu apa yang cocok untuk mereka agar anak-anak ini mereka lebih fokus dan bersemangat dalam belajar? Kalau mungkin menurut saya Bu, mungkin saya akan menggunakan pembelajaran yang menggunakan infokus Bu atau proyektor, karena mungkin lewat itu saya bisa membuat pembelajaran materinya dalam bentuk PowerPoint dan akan menampilkan ke proyektor. Mungkin seperti itu Bu. Kalau dilihat dari rencana Ibu, saya merasa itu bagus Ibu. Apakah video yang apa yang akan Ibu lihat buat? Nanti saya akan buat itu dalam bentuk materinya, ada yang saya lakukan itu di dalam bentuk yang akan saya buat di dalam bentuk PowerPoint, kemudian bisa lewat video nanti akan saya tampilkan, kemudian bisa juga saya akan menggunakan ice breaking ketika anak-anak mulai tidak fokus Bu. Oke, kalau saya melihat sudah bagus ya Ibu. Kira-kira menurut Ibu Ria, apakah dari ide yang Ibu sampaikan tadi bisa membantu anak-anak di dalam belajar sehingga mereka lebih bersemangat lagi dan fokus dalam belajar? Iya, kalau menurut saya itu mereka pasti mau Bu. Apalagi zaman sekarang semuanya kan serba digital, fokus. Apalagi kita menggunakan media seperti kita akan membuat PowerPoint, materinya semenarik mungkin sehingga mereka itu lebih tertarik dalam belajar. Oke, sudah bagus ya Ibu. Dan apakah ada hal lain yang akan Ibu Ria lakukan? Mungkin saya akan menggunakan HP Bu, karena saya tahu anak-anak sekarang itu kebanyakan itu memegang HP, main game lewat HP. Mungkin pembelajaran saya nantinya saya akan buat itu dalam bentuk game supaya mereka bisa akses lewat HP. Dan saya dalam menggunakan HP dalam pembelajaran saya akan berkonsultasi dengan orang tua, memberitahukan kepada orang tua, meminta izin agar orang tua tahu bahwa HP yang dipakai ke sekolah itu untuk media apa satu alat untuk pembelajaran. Jadi kira-kira rencana Ibu ke depannya apa yang akan Ibu lakukan? Jadi saya akan melakukan persiapan materinya, saya akan buat PowerPoint-nya itu, dan saya akan berkonsultasi, menyampaikan kepada orang tua ide yang saya mengenai anak-anak akan membawa HP ke sekolah, karena ya walaupun bagaimana orang tua itu harus tahu dan harus seizin dari orang tua supaya anak-anak itu membawa HP ke sekolah. Kira-kira kedepannya komitmen Ibu itu apa? Ya seperti yang saya katakan tadi, jadi komitmen saya itu saya akan tadi membuat materinya dalam bentuk PowerPoint, kemudian teknik evaluasinya mungkin saya gunakan dalam bentuk game sehingga anak-anak dapat lebih tertarik. Iya. Oke. Kira-kira siapa saja yang bisa membantu Ibu Ria melaksanakan akan komitmen tersebut? Kalau untuk melaksanakan komitmen tersebut, saya mungkin akan meminta bantuan kepada guru yang lebih mahir dalam membuat PowerPoint ya Bu. Oke, Ibu Ria. Saya yakin lewat diskusi kita kali ini,
Ibu Ria dapat menjalankan dengan baik dan semoga Ibu Ria selalu sukses ke depan. Ya, amin. Terima kasih, Bu. Sama-sama Ibu Ria. Selamat pagi Ibu Ria. Iya, selamat pagi, Bu Yesi. Bagaimana kabarnya? Baik Ibu. Iya. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya Bu, saya datang ke Ibu untuk mencari solusi dalam permasalahan yang saya hadapi saat ini Bu. Oh, begitu. Kira-kira apa yang Ibu hadapi? Coba ceritakan. Begini Bu, di dalam kelas saya kebanyakan anak-anak belum tahu baca Bu. Begitu ya. Jadi, apa yang membuat sampai Ibu berpikir ini anak-anak kurang lancar membaca, belum tahu baca itu? Begini Bu, pada saat saya di dalam kelas, saya memberikan pembelajaran kepada anak-anak didik saya. Pada saat saya bertanya, memang mereka tidak tahu menjawab Bu. Seperti itu ya. Nah, apakah Ibu sudah menggunakan, pernah mencoba metode pembelajaran yang lain? Ada Bu, saya sudah mencoba menggunakan games di dalam pembelajaran saya, akan tetapi setelah mereka pulang sekolah, mereka sudah lupa besoknya. Saya bertanya ulang, mereka sudah tidak tahu. Iya. Begitu ya, Bu. Jadi, apa saya mau tanya nih, Bu. Kira-kira sebelum Ibu menggunakan metode games itu, metode apa yang pernah Ibu lakukan? Eh, Metode yang sebelum saya menggunakan metode games itu hanya ceramah Bu. Seperti itu. Apakah ada metode yang lain yang selain games yang Ibu pikirkan? Yang Ada Bu. kira-kira apa ya? Saya memikirkan untuk memberikan metode pembelajaran yang menarik bagi siswa saya, contohnya mungkin video pembelajaran sehingga anak-anak didik itu dapat fokus. Oke. Berarti video itu salah satu nanti yang akan Ibu gunakan agar anak-anak lebih tertarik dalam belajar ya, sehingga mereka akan berusaha untuk tahu membaca gitu. Jadi berarti Ibu sudah tahu nih solusinya apa yang nanti akan Ibu lakukan supaya menarik perhatian untuk anak-anak untuk lebih baik dalam membaca ya, Bu? Iya Bu. Iya. Baik Ibu Yesi. Kira-kira kalau dari skala 1 sampai 10 nih, posisi Ibu Yesi itu dalam menyelesaikan masalah itu kira-kira ada di posisi mana? Kalau sebelum Ya. sebelum untuk menyelesaikan masalah ini, mungkin saya berada di skala yang ke-60 Bu. Tetapi setelah berdiskusi dengan Ibu, saya merasa kompetensi saya bisa temukan di dalam diri saya dan saya mendapat solusi dan saya merasa bahwa skala untuk ini bisa naik ke 80 Bu. Oke, baik. Jadi sekarang Bu Yesi, kedepannya komitmen apa nih yang akan Ibu lakukan supaya anak-anak itu bukan hanya di saat itu saja tertarik, tapi terus-terus menjadi kebiasaan pada mereka sehingga mereka dalam hal membaca itu mereka sudah lancar begitu. Komitmen yang akan saya lakukan ke depannya Bu, mungkin yang utama adalah literasi yang akan saya lakukan kepada mereka. Oke, Ibu. Kira-kira nih kapan Ibu akan lakukan itu? Komitmen. Komitmen yang akan saya lakukan Ibu, mungkin selesai saya berdiskusi dengan Ibu, besoknya saya akan lakukan itu. Oke, baik Ibu Yesi. Saya mendoakan semoga Ibu Yesi dapat melaksanakan
komitmen yang Ibu akan rencanakan ke depan sehingga itu dapat berhasil. Semoga sukses ya Bu Yesi. Iya, amin Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu. Oke, Bu Rian, dari hasil coaching saya sudah lihat, dan sebelum kita menutup akan coaching ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, yaitu kompetensi apa yang Ibu dapatkan dalam coaching tersebut. Kompetensi yang saya kembangkan dalam coaching yaitu mindfulness. Kemudian saya sudah mendengarkan dengan rasa setiap masalah atau yang ditemukan oleh Ibu Yesi tadi. Kemudian saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, kira-kira indikator apa yang dikembangkan dalam coaching itu? Indikator yang dikembangkan itu indikator yang sudah tercapai Iya. Ibu. Ini saya telah membantu menggali potensi Koce untuk menemukan sendiri solusi yang dari masalah yang dia temui, sehingga Koce ini mampu menggali setiap potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, sehingga apa yang dia harapkan itu dia temukan sendiri. Oke. Dan pertanyaan yang terakhir, kira-kira harapan apa Ibu dalam coaching ini? Harapan saya berharap bahwa Koce dapat melakukan setiap komitmen yang dia rencanakan ke depan, sehingga ada perubahan yang terjadi kepada peserta didik. Ya, mungkin itu Bu Yesi dari saya. Oke, terima kasih Bu Ria. Ya. Mudah-mudahan lewat coaching ini Ibu Ria tetap semangat dan selalu sukses. Amin. Makasih Bu Yesi. Sama-sama Ibu Ria.